Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Ibu Nofriska selaku dosen kuliah pengampu riset pemasaran dan juga teman-teman kelas semuanya. Hari ini kami kelompok satu akan mempresentasikan brand fast fashion yang ada di Indonesia. Salah satunya yang terbesar juga yaitu brandnya Zara. Dan sebelumnya izinkan saya selaku moderator memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, ada Muhammad Rudianto, kedua ada Zalfa Sabita Zara, kemudian ada Karimna Salsabila dan ada Izatul Mila. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, di sini akan dijelaskan customer decision making process of Zara brand. Nah, analisis ini tuh berfokus pada perilaku konsumen di industri fast fashion dengan studi kasus di Gerai Zara Summarecon Mall Kelapa Gading. Nah, kami menganalisis bagaimana konsumen ini mengambil keputusan pembelian saat berada di toko fisik dengan menggunakan kerangka consumer decision making process dari Philip Kotler dan Kevin Allen Keller tahun 2016. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen ini terdiri dari 5 tahapan utama. Pertama, pengenalan kebutuhan atau problem recognition, di mana konsumen ini menyadari adanya kebutuhan atau keinginan terhadap produk, dipicu oleh faktor internal seperti keinginan pribadi atau eksternal seperti tren dan iklan. Nah, kedua, pencarian informasi atau information search. Di sini konsumen mencari informasi dari pengalaman pribadi, media sosial, teman, staf toko, atau display produk. Ketiga, ada evaluasi alternatif atau evaluation of alternative. Di sini konsumen ini membandingkan produk berdasarkan harga, kualitas, desain, dan merek sebelum menentukan pilihan. Nah, keempat, ini keputusan pembelian atau purchase decision. Di sini konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak dipengaruhi oleh promosi, ketersediaan produk, dan juga suasana toko. Nah, kelima ini perilaku pasca pembelian, post purchase behavior. Di sini konsumen menilai kepuasan setelah membeli. Jika puas, maka akan muncul kemungkinan pembelian ulang atau rekomendasi positif. Tapi jika tidak, bisa beralih ke merek lain. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsumen ini mengambil keputusan pembelian di toko fast fashion Zara serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam setiap tahap proses tersebut. Baik, selanjutnya adalah bagian material and method. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya, penelitian ini berfokus untuk menggambarkan dan memahami perilaku konsumen secara langsung. Jadi bukan hanya menghitung angka saja atau membuat perhitungan statistik. Nah, metode yang kami pakai sebagai peneliti adalah observasi yang langsung kami lakukan di Gerai Zara Summarecon Mall Kelapa Gading pada 17 Oktober lalu pukul 4 sore sampai dengan pukul 7 malam. Nah, selama observasi ini kami fokus pada 5 aspek utama. Yang pertama adalah lama kunjungan konsumen di dalam toko, lalu interaksi dengan staff, lalu produk yang dicoba oleh konsumen, lalu ekspresi dan bahasa tubuh dari konsumen, dan yang terakhir adalah keputusan pembelian. Nah, data yang terkumpul ini kemudian kami klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu konsumen pembeli dan juga konsumen non-pembeli. Selanjutnya, perilaku setiap kelompok ini dibandingkan dan dianalisis menggunakan model proses pengambilan keputusan konsumen menurut Kotler dan Keller yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan juga perilaku pasca pembelian. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembelian. Jadi ada 4 faktor utama yang mempengaruhi pembelian. Yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu konsumen membeli karena dorongan emosional dan juga persepsi nilai. Mereka tidak hanya membeli pakaian saja, tetapi juga rasa percaya diri, identitas diri, dan juga kepuasan visual terhadap gaya yang ditawarkan oleh brand Zara itu sendiri. Lalu faktor sosial. Nah, ini opini teman ataupun mungkin rekan kerja ini sangat berpengaruh. Jadi saat berbelanja bersama, konsumen ini cenderung meminta pendapat ataupun validasi, dan dorongan sosial ini sering mempercepat keputusan suatu pembelian. Lalu ada faktor pribadi. Nah, mayoritas konsumen dari Zara ini kurang lebih usianya 20 sampai dengan 35 tahun yang mengikuti tren dan juga menjadikan fashion sebagai ekspresi diri. Kelompok ini cenderung spontan dalam mengambil keputusan pembelian, terutama jika mereka merasa produk tersebut ini mencerminkan gaya hidup mereka yang stylish. Seperti itu. Lalu faktor situasional dan juga strategi fast fashion. Nah, jadi suasana toko seperti pencahayaan, musik, ambience, tata letak produk, dan juga keramaiannya ini menciptakan suasana belanja yang menyenangkan dan juga profesional. Selain itu, Zara juga menggunakan strategi pergantian koleksi yang cepat sehingga konsumen merasa adanya sense of urgency. Jadi kalau tidak beli sekarang, kemungkinan mereka akan kehabisan stok. Nah, hal ini mendorong pembelian yang lebih cepat dan juga seringkali bersifat impulsif. Jadi metode observasi ini dan analisis berdasarkan teori Kotler dan Keller membantu kami memahami bahwa keputusan pembelian di Zara ini dipengaruhi oleh pengalaman berbelanja, faktor psikologis dan sosial, serta strategi fast fashion yang membuat konsumen terdorong untuk segera membeli.
Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil dari observasi dari bagian konsumen sampai pembelian. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam observasi ini kami menggunakan 4 aspek utama. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pada bagian sampai pembelian ini, kami menemukan bahwa sebagian besar konsumen yang datang ke Gerai Zara di Summarecon Mall Kelapa Gading ini sudah disebutkan tadi berusia sekitar 20-35 tahun. Nah, rata-rata kunjungannya ini berkisar di 35 menitan. Jadi mereka sudah tahu apa yang dituju, jadi tidak terlalu lama di Gerai Zaranya sendiri. Lalu dari aspek segi produk dan apa yang mereka sentuh ya, produk apa yang mereka sentuh, konsumen ini banyak memperhatikan bahan, warna netral, serta mencoba pakaian sebelum membeli. Serta aspek di interaksi dengan staf juga cenderung singkat namun ramah, di mana staf ini membantu mencarikan ukuran atau warna yang sesuai. Nah, di aspek yang terakhir dari sisi ekspresi dan bahasa tubuhnya, konsumen yang sampai pada tahap pembelian ini rata-rata membeli dengan menunjukkan ekspresi yang puas. Jadi terlihat dari mereka memberikan ekspresi tersenyum, mengangguk ketika mereka cocok dengan produknya. Jadi insight yang bisa didapat dari sini adalah bahwa keputusan pembelian di Zara ini didorong oleh kualitas produk yang pertama, lalu kenyamanan dan serta pelayanan staf yang memperkuat keyakinan konsumen terhadap keputusan mereka. Nah, selain itu juga tanda kepuasan emosional itu seperti ekspresi bahagia dan gerakan tubuh positif juga menjadi indikasi kuat terjadinya pembelian. Baik, bagian selanjutnya di sini bagian yang tidak melakukan pembelian. Nah, saya akan menjelaskan tabel yang ada di poster sebagai berikut. Nah, sebagian pengunjung Zara ini tidak melakukan pembelian karena datang ke toko itu hanya untuk lihat-lihat saja, mencari inspirasi-inspirasi gaya baru atau hanya sekedar mengisi waktunya. Jadi bukan karena memiliki kebutuhan yang nyata. Mereka ini tertarik ya pada tampilan visual toko yang sangat modern dan juga penataan produk dari Gerai Zara yang cukup menarik. Namun nggak melanjutkan ke tahap mencoba pakaian ataupun berinteraksi dengan staf-staf yang ada. Faktor seperti harga yang dianggap cukup tinggi atau model pakaian yang nggak sesuai selera atau kebutuhan pribadi, serta keterbatasan anggaran juga menjadi alasan utama keputusan pembelian itu tidak terjadi. Selain itu, sebagian besar kunjungan yang bersifat impulsif dan tidak direncanakan ini hingga proses pengambilan keputusan berhenti pada tahap awal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsumen non-pembeli cenderung itu lebih rasional, pasif, dan fokus pada pengalaman berbelanja itu sendiri, bukan pada transaksinya. Jadi, dengan kata lain, mereka itu melihat si brand Zara ini sebagai tempat untuk mengeksplorasi tren dan gaya-gaya baru, bukan semata-mata tempat untuk membeli sebuah produk. Oke, beranjak ke analisis perilaku konsumen berdasarkan model keputusan pembelian. Di sini kami langsung membandingkan terhadap dua tipe konsumen, yaitu konsumen yang sampai pembelian dan non-pembeli. Oke, tadi sudah disebutkan ada 5 tahap dalam aspek ini. Yang pertama adalah tahap pengenalan kebutuhan. Nah, konsumen yang pembeli ini datang dengan tujuan yang jelas, seperti mencari koleksi baru atau produk tertentu. Sebaliknya, justru konsumen non-pembeli ini datang hanya dengan tujuan santai, jadi nggak ada niat membeli dari awal. Setelah itu di tahap kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen yang pembeli ini cenderung lebih lama di toko karena mereka harus membandingkan produk dari segi warna, ukuran, hingga harga. Sedangkan non-pembeli ini biasanya hanya melihat sekilas dan tidak menggali informasi lebih dalam. Di tahap selanjutnya, di tahap evaluasi alternatif, pembeli ini aktif mencoba pakaian dan menilai kualitas produknya, sementara non-pembeli itu hanya melihat-lihat tanpa tindakan lanjut. Setelah itu di tahap selanjutnya, di tahap keputusan pembelian, setelah melalui 3 tahap sebelumnya, untuk konsumen yang sampai tahap pembelian ini, mereka langsung melakukan transaksi setelah rasa yakin, jadi langsung pada tahap pembelian. Sedangkan non-pembeli ini mereka ekspresinya netral dan akhirnya tidak melakukan pembelian. Dan di tahap terakhir, setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, untuk perilaku pasca pembelian ya, untuk pembeli ini umumnya menunjukkan ekspresi yang puas. Nah, kita bisa melihat dari bentuk ekspresi yang dikemukakan ya. Untuk pembeli itu umumnya ekspresinya puas dan memungkinkan akan melakukan pembelian ulang. Sementara non-pembeli ini cenderung ekspresinya tuh netral gitu, tidak menunjukkan ketertarikan lebih lanjut sehingga mereka lebih cepat keluar dari toko dan tidak ada indikasi untuk kembali ke toko tersebut. Baik, selanjutnya hasil dari analisis di Gerai Zara Summarecon Mall Kelapa Gading yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, proses ini dimulai dari pengenalan kebutuhan, di mana motivasi awal ini menjadi faktor utama. Apakah konsumen akan benar-benar mencari produk atau hanya tertarik pada tampilan visual toko? Kedua, tahap pencarian informasi, di mana interaksi dengan lingkungan toko seperti lama kunjungan, produk yang disentuh, dan komunikasi dengan staff ini menjadi tanda seberapa besar minat konsumen. Semakin tinggi keterlibatan, maka semakin besar peluang lanjutkan ke tahap berikutnya. Ketiga, tahap evaluasi alternatif, di
mana konsumen ini mulai membandingkan ukuran, warna, model, dan harga. Nah, konsumen yang yakin biasanya sudah memiliki preferensi jelas sebelum memutuskan. Keempat, ini keputusan pembelian. Ditandai dengan tindakan membeli setelah evaluasi mendalam, sedangkan konsumen dengan keterlibatan rendah ini cenderung berhenti sebelum transaksi. Nah, terakhir ini perilaku pasca pembelian yang menunjukkan bahwa pengalaman positif di toko seperti pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan terhadap produk mendorong potensi pembelian ulang dan rekomendasi positif. Jadi secara keseluruhan, ini semakin tinggi keterlibatan dan pengalaman positif konsumen di toko, maka semakin besar pula peluang jadi pembelian. Baik, untuk kesimpulannya ya, teman-teman, secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan ya bahwa keputusan pembelian di Gerai Zara ini sangat dipengaruhi oleh motivasi emosional, suasana toko, dan strategi fast fashion yang membuat konsumen itu tertarik mengikuti tren-tren yang terbaru gitu. Konsumen yang melakukan pembelian umumnya memiliki tujuan yang jelas seperti mencari produk dengan kualitas yang baik, desain-desain yang modern, serta kenyamanan dalam penggunaannya, ditambah dengan pelayanan staf yang membantu dan sangat ramah. Sementara itu konsumen yang tidak membeli ini lebih baik digerakkan oleh rasa penasaran mereka saja terhadap tampilan toko dan juga koleksi produk dari Zara. Tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, hal ini membuktikan bahwa pengalaman berbelanja secara keseluruhan itu mulai dari tata ruang, pencahayaan, hingga ke interaksi sosial itu berperan besar dalam membentuk persepsi dan keputusan dari konsumen. Oleh karena itu, dengan memahami perilaku dan proses pengambilan keputusan ini, Zara mungkin dapat terus meningkatkan strategi customer experience mereka agar lebih banyak pengunjung yang akhirnya beralih dari sekedar yang melihat-lihat saja menjadi melakukan pembelian. Nah, mungkin begitu teman-teman kesimpulan dari presentasi poster sekaligus menutup presentasi kami tentang brand fast fashion Zara pada sore hari ini. Mungkin itu saja akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.